Ya, terima kasih Mas Rahmat Herisani Wirdan. Anda siang hari ini bisa memenuhi undangan kami untuk proses berikutnya setelah secara administrasi panjenengan lolos untuk memenuhi syarat di tingkat wawancara. Ada 11 pertanyaan dari saya, itu nantinya bisa dijawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan Anda berkaitan dengan soal yang akan kami sampaikan kepada Mas Rahmat. Yang pertama adalah menjadi tugasan penting bagi panitia pengawas pemilu kelurahan pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Apa yang Mas Rahmat ketahui tentang ketugasan daripada Panwaslu kelurahan? Dipersilakan. Yang mengawasi jalannya proses pemilihan. Terus ya itu Pak, penting mengawasi itu ya. Oke, mengawasi. Undang-undang yang mengatur tentang pemilu 2024 tertuang dalam Undang-Undang Nomor dan tahun berapa? Ketika nanti jenengan ternyata nilainya bagus dan dilantik diambil sumpah menjadi panwas, siapa saja yang akan Anda awasi dalam proses pemilihan umum tahun 2024? Yang jelas KPPS, terus saksi-saksi dari partai-partai, terus peserta pemilih itu sendiri. Udah. Kemudian pada saat apa saja atau kapan panjenengan akan melakukan kegiatan pengawasan? Setiap saat, Pak. Setiap saat tadi ya. Berarti full sampai selesai. Selesai. Siapa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? Pemerintah, Pak. Pemerintah. Ya, Panwaslu sendiri. Panwaslu. Kalau tingkat kurang ya KPPS, PPS. Kemudian peserta pemilu ini siapa, Mas? Siapa yang ikut menjadi peserta pemilu ini siapa wae? Maksudnya partai politik. Nah, apalagi? Ya bagus itu. Ya, partai politik. Ya, ada 3 lagi. Kapan tahapan pemilu dimulai? Kemudian apa saja tahapan yang Mas Rahmat ketahui? Tahapan pemilu kan dari A sampai Z. Kalau dikupas menurut Mas Rahmat, selama ini kan tahapannya mesti sudah sering dilalui kita bersama. Mau Mas Rahmat? Tahapan maksudnya gimana? Ya tahapan pemilu itu diawali, salah satu contoh bahwa 14 Juni 2022 menjadi awal start bahwa KPU sudah menyanangkan bahwa tanggal itu akan dilaksanakan pemilihan umum. Artinya selama 14 Juni sampai pelaksanaan pencoblosan ada tahapan. Kira-kira tahapan yang Anda ketahui apa? Tanggal 14 Februari itu pencoblosan. 14 ini pencoblosan terus nanti penghitungan suara. Terus nanti finalnya. Ya. Nah, gitu. Kalau pelaksanaan pemilu tanggal berapa tadi? 14 Februari 2024. Jam 7. Jam 7 waktu Indonesia Barat. Nah, berarti kalau di sana waktu Indonesia Timur. Oke. Itu dulu Pak Uji. Monggo, terima kasih Mas Rahmat. Mas ini panggilnya Mas Rahmat Sani. Oh, Mas Sani. Oh ya Allah, maaf ya. Jadi kalau Mas Sani ini sepengetahuan Mas Sani, tolong jabarkan apa itu hak pilih. Ya kita bisa memilih sesuai hati nurani. Tanpa pasangan apapun, tanpa intervensi dari siapapun. Terus kalau misalnya Mas Sani punya saudara, punya orang tua, terjadi perbedaan pandangan politik atau pilihan partai atau mungkin pilihan presiden,
itu bagaimana sikap Mas? Kalau saya realistis saja, bebas. Jadi iya. Jadi misalnya karena kadang-kadang orang tua memaksakan kan, wah ini kita perbedaan itu bagaimana mungkin atau enggak terlalu. Kebetulan di tempat saya enggak pernah seperti itu. Oke. Nah, kalau ini Mas ini misalnya terpilih menjadi Panwaskel di Mas ini ya, ini misalnya terpilih. Ada masalahnya kan pasti punya calon yang wah saya senang dengan partai Kobis atau saya senang dengan partai Wortel atau saya wah ini calegnya bagus gitu, dan caleg itu mengajak Mas Anies untuk berkampanye dengan imbalan yang luar biasa menyenangkan. Misalnya kalau Mas Anies wah itu iPhone belum kampanye gitu ya, itu bagaimana sih Mas Anies misalnya Mas Anies menjadi Panwaskel? Masalah dulu kan saya pernah jadi pengawas di Bawaslu juga setahun kemarin. Iya. Itu juga ada ajakan tapi saya tolak. Oh gitu. Asik. Cara nolaknya? Ya saya kasih tahu saja saya sudah jadi bahwasanya jadi anggota Bawaslu gitu. Oke. Terus kalau pernah menjadi anggota Bawaslu tahu tentang pelanggaran pemilu ya, itu ada contohnya apa kalau tahu? Ya mungkin ada salah satu pencoblos yang mungkin berfoto dengan gaya-gaya misalnya tangannya begini atau begini. Ya. Dulu masalahnya terjadi itu. Terus ya itu biasanya do selfie itu ikut aku nyoblos iki lho, aku nyoblos. Oke. Itu kan kemarin saya tegur juga itu di. Saya kemarin di sini. PTPS ya Mas Ahmad ya. Saya pengawas juga. Bawaslu. Iya, pengawas TPS. Iya, pengawas TPS. Oh, okay. Kalau ini Mas Ani misalnya diajak udah jadi Panwas kelurahan ya, ini kan kita sebagai yang di kecamatan komisioner tahu ada pelanggaran, tapi ternyata Mas Ani tahu bahwa ada sebuah pelanggaran itu pelanggaran, tapi kita menolak untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Bagaimana sih Mas? Saya tetap tak tindak Pak. Masalahnya kemarin yang tapi kita sebagai kamu nggak mau misalnya harus bagaimana? Padahal kita sebagai kan saya ya bertiga adalah yang di sini sebagai komisioner. ya. Bawahnya kan 18 kelurahan. Nah itu kita nggak jangan itu bukan pelanggaran, apa masalahnya yakin bahwa itu pelanggaran. Tetap tak. Masuk kemarin juga seperti itu. Bahkan kemarin ketua apa ya PPS ya Pak kalau jadi itu kan ya, ketua KPPS. Iya PPS itu kan dorone sini apa itu kawan. Nah itu kan sempat diam saja tapi ya tak tegur, padahal itu yang melanggar itu saudara saya sendiri. Oke. Bagus. Itu keluarganya Los itu Batin Los. Nah itu kan masih saudara. Nah, itu yang melanggar malah menantunya sendiri ya tetap tak Mas nek bisa jangan. Oke. Oke. Saya rasa cukup dari saya. Iya Pak Turun Pak Udi, pernah dengarkan Pak Tanto. Ini kira-kira motivasinya apa Mas kok pengen gabung? Ya sebenarnya ya pengen menambah pengalaman juga, terus menambah apa ya rezeki juga. Iya. Nah jelas kan masalahnya kemarin udah pernah terjun kayak nih. gini ya. Tidak Terus pernah. kemarin kok di sama itu udah dari kita ingin gue tahu aku ya gue tak nyoba gitu. Sekarang apa kesibukannya? Saya tuh freelance Pak. Freelance. Jadinya saya tuh sebenarnya kerja, tapi kerja itu cuma kalau dibutuhkan. Jadi insya Allah kalau di sini nanti bisa lolos ya otomatis saya fokus di sini. Sip. Kalau kebetulan tadi seperti Mas Jenderal sampaikan kalau kerjanya pas dibutuhkan, kebetulan sama-sama di sana butuhkan, di sini juga jadwalnya kira-kira Tetap saya fokusnya di gimana? sini. Masalahnya sana juga lebih butuh ke saya cuma butuh tok. Kita tahu. Merah butuh aja orang juga. Jadi siap kerja, Ya, siap insya Allah. nih. Insya Allah. Nah, kemarin juga kayak gitu posisinya saya freelance ya tetap saya fokus di Dengan sekarang tinggal di mana? sini Kadipaten Wetan. Kadipaten Wetan.
ada berapa RW di Kadipaten Wetan? Kadipaten Wetan tuh tadi 7 sama 8. Kalau yang RW sini itu maksudnya Kadipaten Lor atau Kadipaten Wetan saya enggak. Ini kan Tulisannya jalur ada dasar, sini kan jalur dasar Lor dan Wetan. Kayaknya Kadipaten Wetan tapi kok dulu nek zaman cilik kok ini Kadipaten Kadipaten Lor itu. ada lingkungan sini ada tokoh politik yang dengan Cuma Mas Keli sini. Oh. Kalau Kadipaten Wetan enggak ada. enggak ada. Mas Keli ini ya ini kan maksudnya Kadipaten Kulon kalau nggak salah. Masih di sana. Oh ini sini. Kenal baik? Enggak. Enggak. Kalau misalnya Mas Jenengan jadi panwas, beliaunya yang melakukan ya dengan ketahuan melakukan pelanggaran kira-kira Ya tetap sikap tak. jenengan. Ya tetap tak tindak, Pak. Insya Allah tetap tak tindak. Ya sementara gitu. Iya, masih ada 2 menit. Muatan lokal dari saya terakhir. Sebutkan nama Ibu Lurah dan Bapak Camat sekarang. Dulu aja masalahnya baru ini. Oke, Lupa ya. lupa ya. Dan terima kasih Mas Sani. Tinggal tunggu proses, insya Allah tanggal 3 kita sampaikan hubungannya. Matur nuwun sudah hadir. Selamat siang dan bisa meninggalkan ruangan ini. Sekarang Matur Mas Sani. taruh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.